Dan langsung kita masuk ke acara yang keenam, yaitu kampanye penyampaian visi dan misi calon kepala desa Sumberanyar tahun 2021. Penyampaian kampanye, penyampaian visi dan misi oleh calon kepala desa Sumberanyar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh calon kepala desa nomor urut 1, yaitu Ibu Siti Maryam. Kepadanya disilakan. Kami siapkan waktu 20 menit maksimal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Wongsorjo, yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Sumberanyar beserta jajarannya, yang terhormat kepada Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat kepada Ketua Panitia Pilkades Sumberanyar tahun 2021 beserta anggota. Dan tak lupa pula kepada Bapak Dan Ramil dan Kapolsek Wongsorjo. Yang saya hormati pula Bapak calon kepala desa Sumberanyar nomor urut 2 dan nomor urut 3. Beserta semua para undangan dan tim ses masing-masing calon kepala desa Sumberanyar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekalian telah diberikan rahmat oleh beliau sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh mubarakah ini dalam acara penyampaian visi misi calon kepala desa Sumberanyar tahun 2021. Di sini saya Siti Maryam, jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan visi dan misi saya adalah pelayanan prima bagi masyarakat desa Sumberanyar agar lebih maju dan berakhlakul karimah. Tentu untuk mencapai visi tersebut saya harus menyiapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan jalannya pemerintahan yang transparan. Jadi nanti saya akan berupaya melibatkan semua komponen masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahapan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian saya akan menginformasikan tentang semua anggaran yang saya terima, baik itu dari APBD, ADD, dan DD. Saya akan memberitahukan, baik secara lisan maupun tulisan, semacam papan nama nantinya. Di situ isinya nanti saya secara detail tentang sumber dana yang saya terima, jumlah yang saya terima, pengalokasiannya, untuk apa saja dana tersebut, sekaligus kualitas pembangunan yang saya kerjakan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia dengan cara 1, membantu membangun mental positif
yang dimulai sejak usia dini dari berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, seni budaya, keamanan. Jadi intinya tujuannya untuk mengembangkan potensi diri supaya menjadi modal untuk berkarya. Karena saya yakin generasi muda yang memiliki mental positif, berani, mampu berinteraksi secara langsung pada hal yang umum. Yang ketiga, optimalisasi kinerja perangkat desa dan kelompok pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi nanti saya akan mengoptimalkan kinerja perangkat desa sehingga semua pelayanan dapat terpenuhi dengan baik. Yang juga akan bekerja sama, yang akan dimulai dari RT, RW, PKK, dan kader sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga tercapailah kinerja yang sinergitas. Yang keempat, mengupayakan terpenuhinya sarana prasarana pelayanan masyarakat seperti mobil pelayanan. Jadi nanti saya akan menyiapkan mobil pelayanan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan biar tidak kebingungan lagi Ibu dan Bapak untuk melayani masyarakat yang tidak mampu. Yang kelima, mewujudkan masyarakat Sumber Anyar yang aman, tentram, dan sejahtera. Jadi, nanti saya akan memfungsikan kembali Poskamling yang ada di Desa Sumber Anyar dengan meningkatkan sinergi saya dengan Babinsa dan Babi Kamtipnas. Supaya menekan terjadinya kriminalitas. Ditambah, saya ingin membantu masyarakat untuk menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, supaya antar warga bisa saling menghargai, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, sehingga muncul ide-ide dan gagasan yang sifatnya membangun. Sehingga mulai dari yang terkecil, semua harus dimusyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat. Jadi, secara otomatis, saya nanti jika menjadi jembatan masyarakat akan menguruskan program pemerintah yang sudah terlaksana, baik itu infrastruktur, penerangan, dan pavinisasi, guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bapak, Ibu saya yang saya hormati, itulah visi dan misi saya dan program kerja saya. Mungkin tidak bisa membahagiakan semua orang, tetapi paling tidak program-program yang saya kerjakan dapat bermanfaat dan banyak dibutuhkan semua orang. Kesimpulannya, saya, Siti Mariam, calon kepala desa nomor urut 1, akan bekerja yang dilandasi dengan niat ibadah untuk menjadikan Sumber Anyar lebih baik dan berakhlakul karimah. Dan semoga tujuan saya bisa terhijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa dan dukungannya, jangan lupa coblos nomor 1 menuju lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada calon nomor urut 1 Ibu Siti Mariam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya penyampaian kampanye penyampaian visi dan misi oleh calon Kepala Desa Sumber Anyar tahun 2021 akan disampaikan
oleh calon kepala desa nomor urut 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suhaidi SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Subpanitia Kecamatan diwakili Ibu Camat yang hadir pada hari ini beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Danramil Wongsorjo beserta anggota. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Sumberanyar beserta jajarannya. Yang kami hormati kepada Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberanyar beserta jajarannya. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pendidikan dari pendidikan agama maupun pendidikan secara umumnya. Yang kami hormati kepada para tim dari calon nomor 1 sampai nomor 3 yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat Balai Desa Sumberanyar ini. Kedua, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya baik di dunia maupun di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di pendopo ini, dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa terpanggil dengan niat dan keberanian untuk ikut mau berpikir lebih dalam maupun mengabdikan diri dari menjadi paslon untuk kegiatan Pilkades pada 2021-2022
Ini untuk berpikir sedikit, untuk berani memberanikan diri, kami menjadi paslon ini, saya rasa ya saya baru ini menjadi kandidat Pilkades, sehingga ilmu yang kami dapatkan bisanya kami untuk pemerintahan desa ini saya selebihnya kurang memahami, tetapi nanti kalau saya jadi, saya mempunyai angan-angan di antaranya visi dan misi. Sebelum saya membuat visi dan misi ini, saya membuat mutu apa yang kami kerjakan pada saat saya menjadi kepala desa. Mutunya adalah Jenggirat-Tangi Sumber Anyar Maju. Jenggirat-Tangi artinya sebelum itu belum ada menjadi ada. Ini namanya, atau kaget, sekarang seperti ini. Dalam segi pemerintahnya ataupun bangunannya di desa Sumber Anyar. Tujuan saya di sana. Jadi ada kemajuan, memperoleh kemajuan. Sedangkan PJ mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mewujudkan pemerintahan yang bersih. Yang kedua, jujur, cerdas, terampil, dan respon untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan maju. Ini kedua visi ini sebagai pegangan untuk pemerintahan kalau saya menjadi kepala desa. Sedangkan misinya satu, meningkatkan keimanan kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan transparan. Ketiga, meningkatkan transportasi, birokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hasil tani dan pengelolaan hasil pertanian. 5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset desa. 6. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang terarah. Yang ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kedelapan, meningkatkan dan mengembangkan seni budaya. Kesembilan, meningkatkan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup serta penataannya, contohnya RTH Mini. Ini ada ke 9 poin misi saya. Di antara 9 poin ini nanti saya bagi, Pak. Artinya saya masukkan pada rencana anggaran tahunan, rencana anggaran menengah, dan saya berikan rencana anggaran jangka panjang. Jangka panjang saya awali dari jangka panjang. Insya Allah rencana kami adalah memberikan atau pengadaan mobil dinas atau mobil kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Ini jangka panjangnya, Pak. Terus untuk jangka menengahnya, ini mungkin insya Allah saya arahkan pada kesenian. Kesenian di Sumber Anyar ini pada umumnya hadrah. Sebetulnya Sumber Anyar ini mempunyai perangkat kesenian Banyuwangi asli adalah angklung. Jadi nanti kalau inventaris
desa mempunyai alat musik hadrah atau angklung digabungkan menjadi seni kuntulan. Nah ini mungkin sedangkan masyarakat Sumberanyar ini ya ada tokoh masyarakat Sumberanyar ini yang memiliki hal semacam itu. Terutama ini ada teman dari Banyuwangi juga ada intinya sebagai pelatih tanpa bayar nantinya kalau ada kita ada kegiatan gitu. Ini diinventaris, Pak. Ini jangka menengah. Sedangkan untuk jangka tahunan, insya Allah selain untuk sebagai contoh saja, termasuk 1.1 pertawaran pada Allah Subhanahu Wa Taala ini saya kembangkan yang sudah saya lanjutkan, termasuk penggajian guru ngaji, saya kembangkan menjadi peringatan hari-hari besar agama, nanti dianggarkan sesuai dengan komunitasnya. Itu nanti untuk tahunannya. Ini sekelumit untuk memberikan gambaran rencana tahunan, rencana jangka pendek, menengah, dan rencana jangka panjang. Ini dari visi misi saya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian visi saya dan misi saya sudah saya sebutkan tersebut. Seluasnya untuk menjabarkan itu kalau ada menyusun anggaran. Demikian pidato kami, visi dan misi saya yang dapat saya sampaikan akhirnya dengan segenap hati. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada calon nomor urut 2, Bapak Suhaidi SPD. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kampanye penyampaian visi dan misi yang ketiga dalam pemilihan Kepala Desa Sumberanyar tahun 2021 akan disampaikan oleh calon Kepala Desa Sumberanyar nomor urut 3 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Niwi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati forum pimpinan kecamatan, Ibu Camat beserta jajarannya, Bapak Kapolsek dan juga anggota, juga Bapak dan Ramil beserta jajarannya, panitia pelaksana Pilkades Desa Sumberanyar tahun 2021-2027, Ketua BPD dan jajarannya, teman-teman calon kepala desa Desa Sumberanyar yang berbahagia, dan juga para tim baik dari nomor urut 01, 02, dan 03. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pada pagi hari ini menjelang siang kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di balai desa ini dalam rangka tujuan yang baik. Karena kita semua di sini bertiga kita punya tujuan yang baik, yaitu dalam rangka penyampaian visi dan misi yang insya Allah apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa Sumberanyar untuk tahun 2021-27, kita akan
punya tujuan-tujuan yang mungkin masyarakat sudah tahu terkait apa yang menjadi program-program kita semua. Mudah-mudahan niatan baik kita semua di sini dari nomor urut 1, nomor 2, nomor 3, apabila kita ini bertiga diantaranya nanti ditakdirkan menjadi kepala desa Sumberanyar, akan selalu mendapat bimbingan, mendapat petunjuk agar perjalanan kinerja, karena kita selaku kepala desa nantinya akan dibebani amanah yang sangat berat oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan doa-doanya panjenengan semua kita bisa melaksanakannya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh barokah, yakni iman dan Islam, yang seperti kita nikmati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumil qiyamah kita semua akan diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak sekalian, kita berdiri di sini merupakan suatu pembuktian bahwa kita siap untuk maju di dalam Pilkades tahun 2021-2027 dengan mengemban amanah yang mungkin kita tuangkan dalam visi dan misi. Karena visi dan misi ini suatu pembuktian para bapak dan ibu. Bukan hanya janji-janji, bukan hanya kata-kata, tapi kita buktikan di dalam kegiatan kita pembangunan selama 6 tahun ke depan. Itu yang mungkin kita bisa pahami. Yang jelas, mungkin para bapak dan ibu sekalian, saya pernah menjabat di Desa Sumberanyar mulai tahun 2014 sampai 2020. Mungkin di dalam perjalanan saya selama menjabat menjadi kepala desa Sumberanyar mulai tahun 2014 sampai 2020, mungkin banyak kata-kata yang salah, mungkin kegiatan-kegiatan saya yang salah, mungkin apapun tentang tindakan saya yang salah. Saya selaku manusia biasa, yang pasti saya sadar diri bahwa saya ini manusia biasa yang sangat-sangat banyak kekurangan. Mungkin semuanya kami mohon maaf yang tiada terhingga. Mudah-mudahan dengan niat baik saya beserta tim untuk melangkah kembali di dalam kontestasi politik tahun 2021, tahun 2027, mudah-mudahan saya masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekilas tentang apa yang saya sampaikan dan akan saya bacakan tentang program saya untuk 6 tahun ke depan apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa kembali di periode kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sumberanyar 24/05 tahun 2021. Karena program ini kita programkan bukan kita dengan niat yang tulus untuk memang kita buktikan kepada masyarakat bahwasanya saya di dalam melaksanakan kegiatan nantinya apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa, yang jelas saya punya visi. Apa visi itu? Mungkin kita juga bisa pahami bapak-bapak. Visi itu tujuan kita. Tujuan. Nah, karena kita di sini ditunjuk nantinya apabila ditakdir oleh masyarakat untuk punya tujuan, yang insya Allah mungkin tujuan saya di dalam visi saya terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang amanah, jujur serta transparansi dalam rangka menciptakan desa Sumberanyar
sejahtera, maju, dan bermartabat. Itu mungkin tujuan saya. Maka dari itu, dengan tujuan kita mungkin punya misi. Misi ini berarti kita pembuktian kita kepada masyarakat untuk bisa membuktikan tujuan kita di dalam menjalani program 6 tahun ke depan apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa kembali tahun 2021-2027. Karena para Bapak Ibu kepala desa tugasnya itu memang sangat berat sekali karena mengayomi satu wilayah desa dan di situ bermacam-macam karakter orang. Makanya kalau saya menyikapi tentang apa yang sudah saya perjalani 6 tahun ke depan, sebetulnya kepala desa itu simpel saja. Sebetulnya tugas-tugasnya berat tapi simpel saja. Karena di sini kalau saya mengacu dengan apa yang saya jalani itu hanya ada 4 tujuan sebetulnya. Yang pertama, menjalankan roda pemerintahan desa. Terus yang kedua, melaksanakan pembangunan desa. Yang ketiga, membina masyarakat desa. Terus dan yang keempat, memberdayakan masyarakat desa. Nah ini mungkin yang saya perbuat nantinya apabila saya ditakdirkan untuk menjadi kepala desa Sumberanyar tahun 2021-2027. Di dalam visi dan misi, kepala desa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, melaksanakan perbaikan sistem kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terus yang kedua, mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menjalankan kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam mengisi pembangunan desa. Terus yang keempat, mendata aset desa serta memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Terus yang kelima, membangun program kerja desa berbasis pada skala prioritas kebutuhan masyarakat dengan mengacu kepada potensi desa yang ada di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pertanian dan peternakan. Di dalam bidang pemerintahan, karena di desa mungkin ini suatu anugerah untuk kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, karena di desa itu ada yang namanya BUM desa. Ini yang mungkin jadi tanda tanya bagi masyarakat desa Sumberanyar, peruntukannya untuk apa? Nantinya kita bisa sosialisasikan apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa Sumberanyar untuk periode kedua. Terus transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang mungkin semua kita juga tahu, mulai tahun 2014 kita dikucurkan dana, Pak. Bukan hanya cuma 100 juta atau 200 juta. Itu berupa miliaran. Makanya nanti transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, mungkin para bapak, karena bapak selaku juri yang utama di desa, meskipun nantinya papan-papan pengumuman pasti kita perlihatkan, papan informasi bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa Sumberanyar. Nantinya bapak bisa melihat secara langsung dan mengkoreksi secara langsung bagaimana pembangunan itu. Dan apabila bapak kurang puas di dalam pelaksanaan kegiatan, itu bisa menyampaikan ke desa, bisa tanya kepada pemerintah desa. Jadi tidak harus berkomentar di luar, karena ini merupakan desa ini merupakan punya kita semua. Seperti saya, seandainya ditakdirkan jadi kepala desa, itu hanya pesuruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini, bukan segala-galanya. Kepala desa itu bukan segala-galanya.
kita hanya sebatas 6 tahun kita punya waktu untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Apabila itu disetujui dengan masyarakat. Terus pelayanan publik bebas biaya. Para bapak ibu, pelayanan publik bebas biaya. Yang insya Allah di dalam kegiatan perjalanan proses program desa, karena di dalamnya ada pelayanan desa yang mungkin yang sekiranya memang tidak ada biaya, ya digratiskan. Jadi tidak ada embel-embel sesuatu, ada seperti ini, ada seperti ini, tidak ada. Itu yang mungkin menjadi program saya. Di bidang sosial kemasyarakatan, yang pertama ada pembinaan pemuda. Karena pasti di daerah, di masing-masing desa ada yang namanya pemuda, namanya Karang Taruna. Namanya Karang Taruna ini suatu harapan kita semua dan putra-putri kita semua yang mungkin punya misi masa depan. Ini nantinya kita bina untuk bagaimana Sumber Anyar ini lebih maju. Terus yang kedua, pembinaan kegiatan keagamaan. Ini yang sangat penting, pembinaan kegiatan keagamaan. Karena kita mayoritas tidak mengurangi hormat kita kepada masyarakat yang non-muslim. Karena mayoritas di Sumber Anyar orang masyarakat agama Islam. Mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan akan saya tingkatkan. Seperti mungkin ini dengan dukungan para bapak. Lomba-lomba terkait keagamaan, mungkin lomba baca Yasin di bulan Maulid itu. Di kegiatan-kegiatan keagamaan di hari hari kemerdekaan. Mungkin kita bisa laksanakan dengan kegiatan-kegiatan itu untuk memupuk kembali kekuatan rohani kita kepada pemuda dan juga kepada kita sendiri selaku orang tua. Terus memberdayakan masyarakat prasejahtera. Karena di desa pasti ada orang yang kurang sejahtera. Mungkin di setiap harinya masih ada yang kekurangan masalah istilahnya sandang, pangan dan papannya. Mungkin kita bisa menganggarkan dari kegiatan-kegiatan program yang ada di desa. Terkait pendidikan. Pendidikan ini karena di setiap sekolah, karena di Sumber Anyar ini ada pondok pesantren, ada SMP, ada TK, baik TK Nur Rahman dan TK Rodotul Husna. Itu suatu kebanggaan bagi kita semua selaku masyarakat Sumber Anyar. Mungkin nantinya di sana ada siswa-siswi yang berprestasi, kita berikan beasiswa. Kita berikan beasiswa untuk siswa-siswi yang berprestasi. Terus di bidang kesehatan kita optimalkan di sana terkait dengan Polides desa yang mungkin di situ nanti ada petugas-petugas yang door to door nanti untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa, terutama di lingkup paling bawah RT, RW dan juga di lingkungan dusun. Terus yang mungkin semua ini penyampaian visi misi semua calon punya misi yang sama, yaitu pengadaan mobil pelayanan desa. Yang jelas mobil pelayanan desa ini kita sudah sangat membutuhkan. Karena mulai dulu saya juga menginginkan seperti itu, tetapi karena faktor ada istilahnya wabah yang mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya itu, yang insya Allah wabah itu pasti ada. Dengan banyaknya kendala-kendala yang ada di Indonesia, apa yang saya rencanakan mungkin untuk waktu saya menjabat di periode pertama saya tidak bisa terlaksana. Yang insya Allah di tahun 2021, 2027, kalau saya ditakdirkan menjadi kepala desa kembali, tahun 2022 saya belikan mobil pelayanan untuk Sumber Anyar. Terus bidang infrastruktur.
Yang mencakup di sini yang pertama adalah jalan desa. Mungkin para bapak tahu di antara wilayah yang ada di Sumber Anyar mungkin masih ada infrastruktur kaitan akses jalan yang mungkin peruntukannya untuk masyarakat yang masih bahasa Maduranya itu tol ngantol memang. Program kegiatan kita tidak bisa Pak, hanya selama 6 tahun tidak bisa selesai. Itu fakta, bukan hanya rekayasa. Itu fakta, tidak ada sulapan di sini Pak. Terus terang aja, ini kita ngelola keuangan negara, bukan uang kita sendiri seenaknya untuk membangun. Ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang merupakan infrastruktur terkait jalan desa itu terprogram secara baik musyawarah desa, baik musyawarah pembangunan desa. Dan anggaran itu bukan hari ini juga tahun 2021 bisa dilaksanakan. Tidak bisa. Prosesnya melalui tahapan anggaran yang bisa dilaksanakan kegiatan 2021 untuk 2022. Seperti itu. Terus penerangan jalan dan lingkungan masyarakat desa. Ini yang mungkin suatu kebutuhan yang pasti semua butuh. Mungkin di Sumber Anyar masih beberapa persennya saja yang ada lampu jalan penerangan, dan di situ juga banyak kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh lembaga masyarakat yang peduli tentang lampu penerangan yang peruntukannya untuk masyarakat, baik masyarakat Sumber Anyar, masyarakat desa yang lain, dan di situ mungkin ada yang namanya PAMKA itu yang sangat juga membantu kepada kita di Sumber Anyar, termasuk Sumber Kencono dan Sidudadi. Itu saling berkolaborasi. Mari kita nanti kita wujudkan lembaga-lembaga yang sosial kemasyarakatan ini untuk tujuan-tujuan yang baik demi kepentingan masyarakat banyak. Terus sarana olahraga. Ini mungkin sarana olahraga yang mungkin para bapak tahu. Ini bukan saya mau apa ya istilahnya. Sarana olahraga itu penting, bukan karena saya, itu karena masyarakat semua. Bukan karena saya. Dan itu peruntukannya bukan untuk saya, untuk masyarakat. Seperti lapangan. Mari kita seandainya nanti saya ditakdirkan menjadi kepala desa kembali untuk 2021-2027. Kita komunikasikan karena di sini memang tidak ada lahan. Mungkin di situ mungkin kita ada nih untuk membelinya demi kepentingan masyarakat desa Sumber Anyar seutuhnya. Terus di bidang pertanian Pak dan peternakan, karena saya tahu di Sumber Anyar ini potensinya masyarakat petani dan peternak. Pasti di Sumber Anyar ada pertanian dan peternakan. Kenapa saya mengacu kepada pertanian dan peternakan? Karena sumber utama masyarakat di Sumber Anyar ini pertanian dan peternakan, di samping ada yang pegawai negeri Pak. Tapi saya akan buktikan nanti apabila saya menjadi kepala desa kembali di 2021-2027, saya akan ciptakan kampung ternak Pak. Karena Sumber Anyar sudah punya kelompok ternak sapi. Mungkin nantinya ada kelompok ternak kambing. Ini untuk menciptakan nanti di kepemudaan juga, untuk bisa mengangkat istilahnya pemikiran-pemikiran yang positif ke depannya untuk demi kemajuan bersama tentang desa kita, desa Sumber Anyar yang saya cintai. Terus yang terakhir Pak, ini mungkin saya lupa satu ini. Di pertanian nantinya juga kami akan bangun sumur bor. Karena ini merupakan ujung tombaknya masyarakat sebetulnya untuk bisa memberikan tambahan kepada masyarakat desa Sumber Anyar, karena masyarakat ini mayoritas petani, karena Sumber Anyar ini tidak punya irigasi. Dan solusi yang terbaik yaitu harus punya sumur bor. Dan itu untuk ngairi sawah pertanian. Dan insya Allah itu akan terlaksana. Terus yang terakhir Pak, di sini pemberdayaan kelompok tani dan ternak. Ini dengan adanya
kampung-kampung ternak kita berdayakan. Di situ kita hidupkan kelompok-kelompok, baik kelompok ternak maupun pertanian. Kita optimalkan dan mudah-mudahan dengan niatan-niatan saya yang mungkin dapat dukungan dari para bapak dan ibu, mudah-mudahan saya ditakdirkan kembali menjadi kepala desa Sumberanyar di periode kedua tahun 2021-2027. Yang terakhir, salam dari kami. Tidak mengurangi hormat kepada teman-teman yang lain, calon kepala desa dan tim. Kita punya slogan, salam 3 jari. Bukan janji, tapi bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada calon kepala desa Sumberanyar nomor urut 3, yaitu Bapak Newi. Hadirin Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara yang ke-7, penutup strip doa.